Oke semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan program pencarian, menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS yang saya buat dengan Java dan saya akan, menjelaskan bagian codingannya, lalu, cara kerja Deep First Search tahap per tahap dan, yang terakhir adalah untuk analisa kerjanya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan, codingannya dulu. Di sini, saya mengimport, Java util untuk memakai hashmap, list, set, dan scanner. Nah, lalu selanjutnya saya mendeklarasi graph di sini. Ini adalah, struktur data graph dari punya saya, jenisnya hashmap, artinya, setiap node memiliki daftar, tetangga. Nah, lalu fungsi ini, untuk yang public static void, DFS adalah main fungsi di sini untuk, gunanya adalah untuk menerima, 3 parameter, yaitu ada node awal, node yang dicari, dan set visited supaya node tidak, dapat dikunjungi 2 kali. Lalu di sini saya, saat DFS masuk, ke sebuah node, node itu ditandai sudah dikunjungi, dan setelah itu variabelnya dicetak ke layar. Nah, di sini adalah, fungsi, untuk mengetahui apakah node yang digunakan atau yang sedang dikunjungi sama dengan, target, dan apabila targetnya sudah ditemukan, maka pencarian, berhenti. Lalu, untuk telusuri tetangga atau node yang lain, bagian ini adalah inti dari reverse search yang dilakukan, yaitu, pertama, ambil semua tetangga dari node saat ini, lalu lakukan pemanggilan rekursif, ke tetangga yang belum pernah dikunjungi. Untuk fungsi mainnya di sini, eee, adalah, penjelasan dari definisi graf. Graf-graf yang sudah ditentukan dan dibangun seperti struktur pohon, yaitu A1 punya 2 anak, yaitu A2 dan A3, lalu A2 punya A4 dan A5, lalu A3 ada A6, A4 ada A7, A5 ada A8, dan seterusnya. Nah, untuk input dari user, di sini, user boleh melakukan, input untuk memasukkan node mana yang ingin user cari. Mulai dari, eee, devs, A1 atau A8 ya sekaligus. Lalu untuk di sini kita selalu memulai node dari akar, eee, yang pertama yaitu A1. Nah, untuk struktur dari cara kerja DFS, berdasarkan graf yang pertama, alur kerjanya itu adalah pada saat mulai dari satu, lalu, eee, mulai dari A1 lalu masuk ke A2, masuk lagi ke A4, masuk lagi ke A7, jika tidak ada tetangga, maka kembali lagi ke atas, lanjut ke A5, masuk ke A8, jika tidak ada lagi, kembali lagi, lalu semua anak A2 selesai, balik ke A1. Lalu setelah itu kita lanjut ke A3, masuk ke A6 baru, pencarian selesai. Nah, ciri-ciri cara kerja DFS adalah untuk menyusuri graf, sedalam mungkin dulu, baru balik ke atas, dan jika cocok untuk eksplorasi, eee, fitur DFS ini, cocok untuk struktur pohon atau graf yang besar. Nah, kalau target ditemukan di tengah perjalanan, maka DFS langsung, berhenti, gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya adalah kita lihat dulu hasilnya, kita run. Nah, di sini, nah di sini sudah masuk ya, cari node apa, mungkin kita bisa langsung cari, eee, A4.
Nah, node A4 sudah ditemukan, maka pencarian DFS sudah berakhir. Nah, untuk analisa kerja algoritma deeper search adalah menurut saya waktu eksekusi atau time complexity. eh, jadi DFS akan mengunjungi semua node dan semua edge maksimal satu kali. Jadi semakin banyak node atau hubungan, semakin lama prosesnya gitu. Lalu untuk kemampuan penyimpanan ada dua hal yang dilakukan untuk menyimpan data, yaitu struktur visit dan stack rekursi. Jadi kalau graf makin besar, maka kebutuhan memorinya makin naik. Tapi kelebihan DFS sendiri adalah eh, untuk implementasi sederhana itu sangat disarankan. Lalu untuk mencari jalur dari akar node terdalam itu lumayan baik dan memori lebih efisien daripada BFS pada graf besar dan juga cocok untuk pencarian yang dalam. Nah, kekurangannya adalah tidak cocok untuk mencari rute terpendek, lalu bisa juga tersesat pada saat cabang yang lumayan panjang, lalu rekursi bisa memicu stack overflow kalau graf terlalu besar. Jadi untuk penjelasan dari coding Java untuk deeper search, cara kerja algoritma langkah demi langkah, hingga analisis performanya sudah saya jelaskan. Untuk selanjutnya kita bisa lanjut ke BFS. Oke, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan dan menampilkan program untuk pencarian penggunaan algoritma breadth first search atau BFS dalam bahasa Java. Nah, graf yang digunakan, saya gunakannya sama seperti DFS, yaitu terdiri dari A1 sampai A8, dan saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu, lalu cara kerja BFS, langkah demi langkah, dan terakhir analisa performanya. Nah, untuk yang pertama, saya juga masih sama seperti DFS, mengimport java.util yang digunakan untuk menggunakan hashmap, list, queue, dan scanner. Nah, pertama, saya sama seperti DFS, menggunakan struktur graf yang disimpan dalam hashmap. Nah, di sini selanjutnya dari fungsi BFS-nya sendiri, yang pertama ada public static void BFS, string start, dan string target. Nah, lalu di sini digunakan untuk menerima node awal dan node tujuannya nanti, string start dan target. Nah, untuk queue dan visited ini perbedaannya adalah perbedaan utama dari BFS dan DFS adalah terletak pada queue dan visited ini. Jadi BFS ini digunakan menggunakan queue dan queue ini digunakan untuk bekerja dengan prinsip first in first out atau FIFO. Nah, jadi kita masukkan node awal sebagai queue dan ke antrian dan juga ditandai sebagai telah dikunjungi apabila nanti program berjalan. Lalu selanjutnya ada perulangan untuk BFS. Selama antrian tidak kosong, BFS akan terus mengganti node dari depan dan memprosesnya. Lalu cek apakah node ini ditemukan. Kalau node yang sering dikunjungi sama dengan target, maka pencarian langsung terhenti. Nah, perbedaan besar bagi BFS dan DFS ini juga terlihat dari perulangan for ini. Jadi BFS memasukkan semua tetangga level yang sama terlebih dahulu dalam antrian. Jadi dia menelusuri graf dari atas ke bawah per level. Nah, untuk main metodenya sama seperti DFS, di sini mendefinisikan graf input target dan juga mulai BFS dari A1. Nah, untuk struktur grafnya juga sama seperti seperti DFS. Nah, untuk urutan BFS dari A1 di sini terlihat jika BFS mulai dari A1 maka masukkan tetangga daripada A1 itu yaitu A2 dan A3. Lalu masukkan A2 dan A3 ke dalam queue. Lalu kunjungi A2. Nah, masukkan A4 dan A5. Lalu kunjungi A3. Di sini masukkan A6.
lalu, kunjungi A4, lalu masukkan A7, kunjungi A5 dan, masukkan A8, lalu kunjungi A6, kunjungi A7, kunjungi A8, maka selesai. Nah, di sini untuk ciri-ciri cara kerja BFS, digunakan untuk, kita bisa melihat untuk mengunjungi node per level, jadi, beda dengan DFS yaitu, bukan cek dari perkedalaman, tapi mengunjunginya satu persatu. Lalu menggunakan queue atau antrian dan juga, cocok untuk mencari jarak terpendek dalam graf, yang, secara singkat gitu. Nah, untuk time complexity, dari BFS, maka di mana BFS akan mengunjungi semua node dan semua edge, minimal satu kali. Karena BFS, menyimpan data node dalam queue, jadi jika satu level sudah punya banyak node, maka memori meningkat. Nah, untuk, kelebihan BFS itu sendiri, eee, BFS itu baik untuk menemukan rute terpendek, lebih stabil untuk graf besar dan tidak tersesat dalam jalur yang dalam, gitu. Nah, kekurangan BFS sendiri yaitu, lumayan untuk memakai memori lebih besar dibanding DFS, lalu tidak cocok untuk graf yang sangat, dalam dan juga lebar. Oke, mungkin itu, penjelasan lengkap untuk BFS mulai dari codingan, cara kerja, secara bertahap, serta analisa, performa algoritma. Semoga penjelasan ini membantu memahami perbedaan BFS dan DFS, dengan lebih jelas. Terima kasih.